Ya, akan saya record nih. Ya. Boleh juga sambil di-record di kalian bisa. Oke ya, sudah ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi analisis laporan keuangan adalah salah satu teknik penting dalam ilmu keuangan. Kalau Anda orang keuangan menyajikan laporan keuangan, itu berarti Anda sudah melakukan yang namanya satu aktivitas bisnis yang namanya adalah mengadministrasikan ya informasi keuangan, mengumpulkan, menyajikan, melaporkan itu kan administratif ya, kurang lebih proses administratif ya, gitu ya. Menyajikannya juga harus pas gitu ya, merekodnya harus pas, mencatatnya harus pas, mengakuinya harus pas, ya kan. Nah, next step-nya ketika Anda sudah mempunyai yang namanya laporan keuangan, apa yang harus dilakukan? Ya, laporan keuangan sendiri sudah banyak informasi di situ, ya. Sudah banyak sekali informasi disajikan. Tadi sudah saya singgung, ada informasi posisi keuangan, ada informasi laba rugi, ada informasi cash flow. Kita belajar minggu lalu, ya, cash flow itu adalah komponen penting kalau di manajemen keuangan karena dia menentukan value, ya, menentukan value. Nah, kita tahu bahwa di ilmu akuntansi, cash flow itu ternyata tidak otomatis tersaji di income statement, harus diolah lagi menjadi cash flow statement karena harus disesuaikan ya sana sini ya, di adjust lah, mau indirect mau direct silakan ya. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya informasi sudah banyak. Tapi Anda sebagai orang keuangan nantinya itu butuh juga yang namanya business intelligence. Nah, inilah yang akan diperkenalkan kepada Anda teknik business intelligence ini melalui teknik-teknik manajemen keuangan. Salah satunya adalah analisis rasio ini, ya. Jadi analisis rasio ini adalah salah satu tools yang penting yang bisa membantu Anda untuk nanti menguasai yang namanya business intelligence. Business intelligence itu apa ya? Ya kalau bisa dibilang tren masa kini banget ya, atau tools penting lah sebagai seorang ahli keuangan. Kenapa? Karena biasanya ini banyak digunakan skillnya, ya, banyak digunakan skillnya. Nanti bisa kita lihat. Business intelligence itu adalah salah satu definisinya berarti mempraktikkan teknik-teknik menganalisis data analitik namanya, ya. Karena memang kita nanti akan menganalisis data apa? Data dari laporan keuangan, ya. Nah, karena saya baru masuk bahwa dalam menganalisis laporan keuangan kita bisa menggunakan yang namanya dua metode ya, dua metode. Ada metode yang disebut dengan menyajikan laporan keuangan itu menjadi common size statement ya. Nah, bisa kita lihat saja sama-sama di slide-nya, barangkali bisa saya bagi. Ya, bisa terlihat barangkali ya. Sekarang saya sudah men-share. Ya. Jadi ini adalah metode pertama yang diajarkan dalam analisis laporan keuangan, yaitu common size statement, atau membuat laporan keuangan itu menjadi model common size. Jadi kita tahu bahwa laporan keuangan itu punya berbagai bentuk tadi ya, ada bentuk income statement, neraca, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dia dijadikan sebagai common size? Kalau dia dijadikan common size, ya, sebetulnya caranya sangat sederhana. Ya. Common size ini tidak melihat perusahaan itu seberapa besar nilai asetnya gitu ya, seberapa besar profitnya, seberapa besar penjualannya dalam nilai mata uang. Ya, itu yang dibahas dalam common size statement. Jadi perusahaan-perusahaan itu dijadikan bahwa antara satu dengan yang lain itu sama ya, diperlakukan sama atau hampir mirip. Dengan apa? Caranya adalah mengubah nilai-nilai mata uang tadi menjadi nilai-nilai yang terstandarisasi namanya. Standarisasi itu artinya nilai yang kalau dalam bahasa saya sederhananya dihilangkan satuan uangnya gitu ya, menjadi
bentuk lain, bisa saja tidak lagi punya satuan uang. Tapi di sini kalau di common size statement nanti satuannya menjadi persentase, ya. Kalau di standarisasi berarti dia harus dirasiokan angkanya, ya, harus diubah ya menjadi, kalau common size menjadi percentage, ya, menjadi persentase. Ini all entries dipresentasikan dalam bentuk percentage. Jadi contoh misalnya, saya bisa gunakan, katakanlah, ini bisa dibaca nggak nih? Saya menulis sales, bisa kebaca ya? Bisa, Pak. Ya, misalnya perusahaan saya punya penjualan 100, kemudian punya COGS itu 80, ya. Nah, ini saya bikin. Kemudian gross profit-nya berapa? 20. Nah, ini kalau saya nyajikan dalam bentuk mata uang, ini $100, katakanlah $80, $20. Nah, dari nilai ini kita tahu bahwa oh ternyata volume perusahaan itu besar nih, katakanlah 100 itu kan nilai yang cukup besar ya. Karena ada perusahaan yang nilainya juga tidak sampai 100 atau misalnya kecil ya, katakanlah. Kita tahu industri itu kan berbeda satu sama yang lain. Industri teknologi mungkin volumenya besar. Besar sekali, katakanlah triliunan gitu kan. Sementara saya bandingkan dengan yang ekstrim sekali, industri tahu tempe itu mungkin nilai volumenya hanya sampai mencapai puluhan juta atau ratusan juta lah katakanlah, kalau mau ini sedikit ya, dinaikkan sedikit ya. Nah, jadi sangat berbeda triliunan dengan ratusan juta, kan jomplang gitu. Nah, tapi kalau kita membuatnya menjadi common size, maka dia akan menjadi sebanding. Kenapa? Karena kita menghilangkan yang namanya angka rupiah tadi. Caranya gimana? Kita bagi ya nilai-nilai ini ke satu pembaginya, apa istilahnya, nilai pembandingnya gitu ya. Nah, untuk common size income statement, pembandingnya itu biasanya yang digunakan adalah sales. Maka dari itu kita bagi semua angka ini dengan angka-angka sales, penjualan ya. Ini 100 berarti kita bagi 100, 80 dibagi 100 gitu ya, 20 dibagi 100. Sehingga jadilah, nanti ini kita jadikan persentase nih, jadilah ini 100%, gitu kan. Ini 80% gitu ya, sederhananya. Ini 20% gitu ya. Ini tadi gross profit ya, Anda bisa tulis lengkapin gross profit. Nah, itu caranya. Jadi nanti setelah ini dapat angkanya, maka jadilah kita sekarang mempunyai laporan keuangan baru namanya common size statement, income statement ya. Income statement tapi sudah common size. Nah, pertanyaannya apa manfaatnya angka-angka ini? Ya, tadi saya bilang inilah bentuk bisnis intelijen ya. Intelijen bisnis Anda bisa bermain di sini ya, maksudnya ya daya analisis ya. Nah, saya sampaikan dulu sebagai tambahan, ini antara angka ini memang ada satu karakternya berbeda. Sales dengan COGS berbeda. Nah, kalau sales kita nilai positif, sini COGS kita nilai negatif karena dia pengurang bagi sales, dia beban ya, dia mirip beban gitu kan karakternya gitu ya. Maksud saya gitu. Harga pokok penjualan ya. Dan gross profit karena dia profit positif jadi positif ya. Nah, nanti ada lengkapnya bisa kita lihat di belakang. Nanti ini saya kasih yang simpel saja dulu. Ini sudah mewakili ya, mewakili karena income statement sendiri kan belum lengkap kalau di ini aja ya, memang gitu ya. Nah, tadi saya bilang di sini mulai muncul bisnis intelligence Anda ya. Berarti Anda bisa mulai berpikir sekarang, oh kalau gitu gross profit kita 20% saja ya gitu ya gitu. Karena nanti ada perusahaan yang gross profitnya lebih besar dari 20% gitu. Dibandingkan, di-compare. Entah perusahaan sejenis atau perusahaan pesaing, silakan. Itulah kenapa jadi ini angka ini menjadi penting nantinya sebagai orang yang ahli keuangan Anda untuk mulai berpikir lebih jauh ya. Gitu. Jadi ini pengantar sekilas ya tentang konsep yang pertama ini common size financial statement ya. Nah, Anda bisa baca di sini di poin kedua dari slide ini. Jadi silakan setelah Anda mendapatkan common size, compare-nya dengan siapa Pak? Dengan apa aja? Saya bilang silakan dengan apa aja. Tadi saya bilang ada contoh perusahaan
IT, Anda mau compare dengan perusahaan tahu tempe, ya silahkan, karena sudah comparable. Tadi kalau masih triliunan dengan ratusan juta kan nggak comparable, nggak apple to apple katanya ya. Tapi sekarang silakan saja. Mungkin Anda butuh informasi apa dari membandingkan itu, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Pasti ada tujuannya ya. Tapi umumnya lazimnya memang comparable itu IT dengan IT. Nah, IT dengan IT itu artinya Anda punya perusahaan IT dengan pesaing Anda perusahaan IT juga. Mungkin pengen mengejar target tertentu, silahkan, itu bisa ya. Jadi itulah manfaatnya ya. Nah, jadi ini manfaat bagi siapa nih? Bagi internal nih. Manajer mendapatkan informasi ini tentu akan berupaya keras ya. Kalau gitu kita harus mengejar gross profit kita kerendahan nih, harus ditekan. Mana ditekan? Entah salesnya dinaikkan bisa saja gitu ya, atau COGS-nya diturunkan kan gitu ya. Bisa kan seperti itu pemikirannya. Nah, jadi ini tadi sudah ya. Kalau income statement common size-nya dibagi sales ya. Dibagi sales ya. Kalau balance sheet dibaginya ya bukan sales ya. Dibagi dengan total aset. Ya, total aset. Jadi semua pokok angka-angka di situ dibagi total aset. Cash-nya dibagi total aset, account receivable dibagi total aset, liability nanti kalau ada dibagi total aset, ya. Jadi ya sebetulnya hanya merasiokan atau mendivide ya operasinya, operasi sederhananya adalah mendivide. Kalau Anda pakai Excel, ya sangat mudah sekali ya, tinggal di apa istilahnya dimasukkan ke sel-selnya, Anda masukkan rumus, nanti akan mendapatkan hasilnya. Saya rasa semua di sini sudah bisa ya menguasai Excel ya. Kalau ada yang belum nanti ya kasih tahu saja ya mungkin, karena teknik-teknik penggunaan komputer ya sangat penting di sini ya. Ini kita sedang mengolah data ini nanti di sini. Mengolah data itu ya walaupun Anda butuh yang namanya teknik manualnya juga mungkin mengoperasikan rumusnya ya. Tapi rumusnya pun juga simple juga kok ya, membagi aja sebetulnya ya. Tinggal ambil data dibagi gitu. Tapi dengan bantuan Excel itu bisa lebih cepat dan lebih akurat lah biasanya. Asal rumusnya benar ya, jangan salah ya. Nah, inilah jadinya kalau lengkap. Ya, tadi sudah saya singgung. Kalau kita mau menganalisis income statement, menjadikannya menjadi common size, maka jadilah sales-nya menjadi persentase, COGS-nya 75%, minus gross profit-nya 25%. Ini dapatnya dari membagi tadi angka-angkanya, sebelumnya adalah angka-angka nilai mata uang, ini kan dolar lah, katakanlah tadi ya. Anda lihat di sini semua yang bentuknya expand itu menjadi negatif. Kenapa? Karena dia dalam hubungannya ke sales itu adalah pengurang ya. Sehingga dapatlah net income terakhirnya adalah 7,6% di situ. Ya, 7,6% itu berarti dari yang sales 100% itu tinggal tersisa 7,6%-nya saja. Kemana sisanya kalau gitu? Oh, terpakai untuk biaya-biaya COGS-nya segala macam. Ya. Nah, jadi banyak sekali informasi ya yang penting dari sini. Nanti saya nggak usah uraikan satu-satu analisisnya. Paling tidak Anda punya gambaran lah ya, yang punya insting keuangan mungkin makin sedikit-sedikit mulai muncul, mungkin mulai berpikiran, oh ini jelek ya Pak ya, itu bisa saja dipakai ya. Terus ini sudah tadi analisisnya sudah saya. Dan tadi sudah income statement, sekarang balance sheet. Balance sheet seperti apa? Tadi sudah saya singgung, balance sheet kita juga mempresentasikannya, tapi mempresentasikannya bukan dengan membagi ke sales-nya, tapi membagi ke total aset. Bisa terlihat di sini di bagian bawah tabel ini, total asetnya di sini 100%. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pembaginya gitu ya. Ya, itu satu clue-nya ya. Jadi gitu. Nah, tinggal selebihnya komponen di atasnya silakan di proses saja dihitung ya. Misalnya tadinya angka cash, ini contoh saja. Misalnya di sini total asetnya 1.000, tadi ininya berapa nih? 54 gitu ya, 54. Nah, jadi angka awalnya ada memang sebelum sampai ke persentase ya. Sebelum sampai ke persentase itu ada
ada angka rupiahnya lah gitu. Saya ya lebih gampang kadang menyebut mata uang dalam rupiah karena sesuai dengan mata uang nasional kita ya, atau dalam dolar lah. Kalau ini memang laporan keuangan dari buku teks Amerika, dolar ya. Yang berarti angka asalnya $54 katakanlah dibagi 1.000 ya total asetnya, sehingga dapatlah 5,4%. Bisa jadi seperti itu, tapi datanya ada di buku ya, bisa dilihat. Dan yang lain-lain juga. Oke, nah di sini Anda lihat bahwa datanya disajikan dalam 2015-2016, dalam 2 tahun ya. Untuk satu perusahaan yang sama, perusahaannya apa? Boswell di sini. Boswell punya data keuangan 2015-2016 disandingkan. Dengan disandingkan data ini, manajer keuangan menjadi tahu bahwa oh ada perubahan nih cash dari yang 2015 ke 16 turun 0,8 minus ya. Mungkin kesimpulannya adalah wah buruk nih bagi perusahaan. Bisa saja ya. Karena ada penurunan cash ya. Tapi tentu perlu diselidiki lebih jauh. Jadi artinya apa? Data-data dari common size ini bisa menjadi indikasi awal setidaknya ya. Tidak bisa langsung disimpulkan jelek atau baiknya, belum bisa sebetulnya. Tapi indikasi awal untuk nanti membutuhkan yang namanya further investigation katanya ya, investigasi lebih jauh. Silakan bisa diinvestigasi lebih jauh. Yang jelas sekarang Anda sudah punya titik awalnya dengan menganalisis data cash ya. Itu kegunaannya ya. Jadi ini juga secara internal ya, dibutuhkan untuk orang dalam perusahaan untuk operasi perusahaan itu sendiri ya. Manajer, karyawan juga nanti ya pasti akan senang dengan informasi ini. Kenapa? Karena mereka nanti bisa memprediksi juga. Oh kalau kas turun apa yang akan terjadi? Ada risiko-risikonya ya. Kalau kas turun risikonya bisa saja pembayaran gaji akan tertunda, bisa saja ya, prediksinya bisa muncul seperti itu pemikiran. Karena itu memang sah-sah saja muncul dari hasil analisis laporan keuangan. Ya. Nah, untuk membuktikannya benar atau tidak ya diinvestigasi lebih lanjut. Ya kan gitu ya. Nah, ini lengkapnya untuk sisi liabilities-nya sama ekuitasnya ya. Ada change-nya di situ. Kalau Anda lihat di sini angka 2015-2016 bisa saja Anda bikinkan dalam bentuk kurva gitu ya. Kurva itu misalnya di sini Anda kasih tahun, kemudian di sini rasio gitu ya, rasionya, nilai rasio. Nah, 2015, 2016. Nanti kalau punya 2017 juga boleh ditambahkan ya. 2015 misalnya 10%, 2016 turun 9%, 2017 katakanlah misalnya turun lagi. Nah, Anda bisa bikin semacam garis nih. Kalau garis berarti dia menunjukkan suatu tren, makanya analisis ini bisa saja disebut tren analisis. Ya, analisis dengan membandingkan angka tahun dalam satu perusahaan itu disebut tren analisis. Kalau membandingkan dengan kompetitor tadi berarti peer analysis ya, membandingkan dengan ada satu benchmark tertentu misalnya, ya ada satu pembanding tertentu, ya. Jadi memang ada penyebutannya masing-masing ya. Oke, ya observasinya tadi sudah saya singgung sebetulnya. Observasinya apa? Current asset increase, current liabilities decline. Ya, itulah makna ya pembandingan tadi ya dengan tren analisis ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari analisis keuangan. Tadi sudah analisis laporan keuangan secara menyeluruh, common size statement. Ada analisis yang kedua yaitu namanya financial ratio analysis. Analisis rasio ini adalah analisis yang kedua katanya sini ya, second method ya, dalam menstandardisasikan lagi informasi keuangan. Informasi keuangan itu kan tidak hanya profit ya, ada banyak tadi sudah kita singgung, ada cash, ada account receivable, account payable juga mungkin kalau mau dianalisis. Ya. Jadi analisis rasio ini memperdalam lagi analisis kita. Ya, untuk mengetahui lebih banyak, lebih jauh nih apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan ya
Kalau kita menganalisisnya laporan laba rugi, apa yang dilakukan perusahaan selama 1 tahun, ya. Kalau kita melakukan analisisnya neraca, berarti kita menganalisis posisi itu keuangan sedang dalam level bagaimana gitu, ya. Ada banyak sekali nanti teknik analisis rasio, ya. Analisis rasio kalau bisa saya tunjukkan, ya paling tidak ada 5 klasternya, 5 klaster. Nanti masing-masing klaster ini punya nanti varian analisis masing-masing juga. Misal liquidity ratio. Likuiditas rasio itu adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Apa itu likuiditas perusahaan? Kemampuan perusahaan untuk membayar gitu ya. Membayar tagihan-tagihannya secara tepat waktu ya. Karena dia kalau ada tagihan ya, untuk bisa membayar tepat waktu itu tentu dia harus punya yang namanya alat untuk membayarnya ya tersedia gitu. Nah, alat untuk membayar itu biasanya cash ya. Jadi liquidity ratio ini biasanya mengukur cash flow perusahaan lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Ketersediaan kas perusahaan. Ya. Jadi misalnya untuk bayar gaji tanggal 1 Januari katakanlah, walaupun 1 Januari libur ya, tapi kalau gaji mungkin otomatis harus tetap ditransfer gitu ya. 1 Januari orang harus gajian, walaupun uangnya mungkin tidak melulu harus diberangkas ya, uang yang di bank pun bisa diperlakukan sebagai kas, nggak masalah ya. Untuk bisa ditransfer dari rekening bank ke rekening pegawai untuk dibayarkan gajinya kan harus ada nilai kasnya tertentu di situ ya, harus tersedia saldo kasnya. Bagaimana mungkin kalau nggak ada ya nggak bisa ditransfer ya. Walaupun profit perusahaan tahun sebelumnya itu menunjukkan sangat luar biasa tingginya. Tapi ternyata piutang semua isinya, nggak ada kasnya. Jadi ya kesulitan juga bayar gajinya, itu jadi masalah ya. Karena itulah liquidity ratio ini nanti akan mengukur yang namanya, kita langsung saja, current asset dibagi current liabilities. Ya. Nilai aset yang lancar, bagian yang lancarnya dari perusahaan, dibagi dengan current liabilities-nya. Itu menunjukkan current rasionya ya, menunjukkan current rasionya. Ya, jadi kita tahu current aset yang lancar current aset itu atau bagian yang lancar dari aktiva atau aset perusahaan itu kan diantaranya ada kas, ada inventory, ada account receivable ya, ada juga tradable securities ya, kan gitu. Ya. Nah, tidak hanya liquidity ratio yang penting, perusahaan juga butuh informasi lainnya atau analisis lainnya, yaitu tentang capital structure ratio. Apa itu? Rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan ya membangun struktur keuangannya. Kita tahu struktur keuangan itu sebetulnya ada 2 ya. Struktur itu bisa dibangun dari debt, dibangun dari ekuitas. Cara melihat struktur keuangan itu lihat aja sisi sebelah kanan dari neraca perusahaan ya. Itulah struktur keuangannya. Struktur keuangan itu digunakan untuk apa? Untuk membiayai penyediaan asetnya, pembelian aset-asetnya. Aset ada di sisi kiri ya, kalau kita pakai T account ya, gitu ya, bisa dibayangkan. Nah ini karena saya bicara dengan anak akuntansi, saya bisa ngomong ini aja lah ya, tanpa harus saya tunjukkan gitu. Anda sudah bisa membayangkannya sendiri-sendiri, harusnya gitu. Itu anak akuntansi yang benar ya. Ya, tapi ya boleh aja lah untuk pembelajaran. Ini loh yang saya maksud tadi, ini aset, ini utang dan modal, katanya ada yang pakai U dan M ya, sisi kanan, sisi kiri, gitu ya, gitu kira-kira. Nah itulah cara melihat atau cara membaca capital structure sebelah kanan ya, untuk membiayai sebelah kiri. Ya, nah nanti analisisnya gimana cara menganalisisnya? Dilihat nanti. Karena di sisi kanan ada utang, maka dilihat namanya debt ratio ya, ada debt ratio. Nanti ya ada seperti saya bilang sama seperti yang likuiditas rasio tadi. Nanti per rasio ini terbagi lagi, ada beberapa jenisnya di dalamnya ya. Gitu ya. Jadi 5 ini klaster besarnya dulu ya. Baik, saya lanjut dulu. Sekarang masuk ke aset manajemen efisiensi rasio. Apa itu? Bahwa perusahaan ya,
ketika dia punya aset, aset itu kan tentu diharapkan produktif untuk meng-create yang namanya revenue bagi perusahaan ya. Nah, disinilah dihitung yang namanya kemampuan aset menghasilkan revenue. Revenue ya. Revenue itu dalam artian kalau perusahaan itu perusahaan dagang berarti dia sales-nya gitu ya. Perusahaan manufaktur sales-nya ya gitu ya. Jadi bagaimana dia meng-create revenue. Maka dari itu yang dihitung di sini adalah kita compare nih. Kita compare, nanti ada cluster rasio tertentu ya, sesuai dengan namanya. Kita compare bagaimana kemampuan aset aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Baik mau total aset sekaligus, ya maka nanti akan muncul yang namanya rasio total aset turnover ya, TATO ya, TATO singkatannya, bukan tato di badan ya, tapi tato itu istilahnya ya. Ya, sebenarnya istilahnya banyak menarik sehingga gampang diingat harusnya ya. Total asset turnover itu nanti kita lihat membagi ya, membagi ke nilai aset itu dari nilai sales yang diperoleh perusahaan ya, sales per total aset ya keseluruhan gitu ya, gitu. Dan yang nanti akan apa, tidak sekedar total aset saja, nanti akan ada juga nih, kita lihat saja bisa masuk ke bagian aset manajemen ya, ini total aset turnover tadi, total aset turnover ratio, jadi diambil dari T pertama, A-nya, T-nya, kemudian O-nya dari sini ternyata ya, diambil dari, walaupun dia digabungkan di situ, diambil dari situ ya. Sales per total aset. Sales ini ambil aja dari laporan income statement. Sales ini diambil dari total aset, dapatlah 1,37. Nah, lihat di sini 1,37 ini apa satuannya? Time saja, kali ya. Atau nggak dihitung time, nggak ditulis time juga nggak apa-apa. Orang sudah paham itu 1,37 ya. Kalau di istilah lainnya ini disebut kayak indeks gitu ya. Indeks itu biasanya adalah angka tanpa satuan. Ya. Karena tanpa satuan maka dia sudah terstandar ini nilainya ya. Itu maknanya ya. Ini dibagi. Ya. Sebenarnya sederhana sekali pembagian operasinya ya. Gitu. Dan yang lain-lain. Nanti ada fixed asset turnover juga bisa ya. Biasanya ada capital sama ya fixed asset dan equipment biasanya di situ ya dihitung angkanya ya. Oke. Kemudian saya lanjut dulu, tadi sudah aset manajemen efisiensi rasio. Kita masuk ke profitability ratio. Apa itu profitability ratio? Kalau nomor 3 itu membandingkan revenue ya terhadap kemampuan aset ya menghasilkan revenue itu. Kalau profitability ratio sesuai dengan namanya berarti kita menghitung hanya bagian profitnya saja. Ya, nah ini ada bedanya sedikit. Sekarang profitnya lah yang digunakan angkanya ya. Kalau sales kan berarti masih bruto ya, masih apa istilahnya kotor, revenue kotor gitu kan. Masih ada COGS itu di dalamnya. Tapi kalau di sini profit sudah mulai bersih, tapi nanti profit bersihnya itu bisa terbagi juga. Ada yang profitnya, gross profitnya dulu, ya minimal sudah dikeluarkan COGS-nya, ya. Ada juga profit yang apa? Bukan lagi gross profit, tapi sudah dikurangkan dengan operating expense, ya, nanti namanya EBIT ya, earning before interest dan tax ya. Sudah dikeluarkan semua beban-beban yang lain, tapi masih ada beban yang masih masuk di situ, itu masih tertinggal interest expense sama tax expense ya. Atau mau yang paling bawah sekalian net income juga bisa ya. Yang penting profit, semua komponen-komponen profit di situ. Ya. Jadi profit ini nanti dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kalau tadi dibandingkan dengan aset ya. Kalau ini sebetulnya maknanya mirip ya, dibandingkan juga dengan aset, karena di sini yang namanya profitability ratio itu adalah menghitung ya bagaimana kemampuan return ya dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi di situ sebenarnya investasi dalam aset perusahaan ya.
Tapi bisa saja tidak seluruhnya harus dibandingkan dengan aset, tapi seperti misalnya apa ya, nanti ada yang dibandingkan dengan sales-nya juga ya, gross profit rasio seperti itu ya. Ya, nanti Anda bisa lihat di bagian profitability ratio ya, gross profit margin ya di situ ya. Jadi gross profit margin itu membandingkan antara nilai gross profit dibanding sales ya, gross profit dibanding sales. Ya, gross profit itu dapatnya dari mana? Ya sales dikurangi COGS dulu ya kan, dibanding lagi dengan sales, dapatlah gross profit margin. Atau mau yang sudah bersih tapi masih ada dua expense belum dikurangkan di situ, namanya EBIT ya, earning before interest and tax ya, dibagi dengan sales, namanya apa? Operating profit margin. Jadi dia memang dari EBIT itu adalah operating profit ya namanya ya, profit dari operasi keseluruhan, operasi bisnis as regular perusahaan ya, as usual perusahaan, OPM. Nah, tadi saya bilang banyak istilah-istilah ini sebenarnya ada kemiripan dengan istilah lainnya. Ya, sedikit banyak mungkin bisa memudahkan barangkali ya. Ada yang tadi pakai tato, ini pakai OPM, ya. Tapi jangan pikir yang OPM yang lain lah dia. Ini untuk khusus keuangan lah ya. Net profit margin, net income. Nah, ini terakhir tadi net income Anda bagi dengan sales ya. Itu dibagi dengan salesnya masing-masing. Tapi ada juga dibagi dengan aset, tadi saya katakan return on investment, yang real return on investment mulai dari titik ini memang. Operating return on asset itu kita bagi operating income tadi ya, dibagi dengan total asetnya. Atau EBIT dibagi dengan total asetnya. Ya. Dan yang terakhir bagian ini, bagian terakhir dari profitability ratio itu adalah namanya ini return on equity ya, return on equity, ROE, ROE. ROE itu membagi antara net income ya dengan ekuitas. Ya, ekuitas ini sebetulnya kalau mau disandingkan ini aset ya, aset yang bersih setelah dikurangkan dengan kewajiban hutangnya. Bisa saja seperti itu cara membacanya ya. Karena ekuitas itu adalah benar-benar yang milik perusahaan asli gitu ya, milik perusahaan asli tanpa ada kewajiban-kewajiban yang masih terikat di dalamnya. Kita tahu kewajiban yang terikat itu namanya hutang kan. Ya, jadi return on equity ini berarti nanti income inilah yang nanti kira-kira membacanya akan menjadi hak bagi pemilik gitu. Ya, nilai income yang akan menjadi hak pemilik gitu ya. Baik. Nah, terakhir tadi Anda lihat kita punya yang namanya market saya balik lagi tadi ke slide. Ya, jadi slide di bab 4 ini memang cukup banyak karena di sini menyajikan perhitungan-perhitungan, ada berbagai contoh juga, jadi saya rasa sangat baik ya bisa dibaca penjelasannya. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan sampai dengan nomor 4 tadi, profitability ratio. Terakhir ada yang namanya market value ratio. Nah, market value ratio ini adalah salah satu rasio yang penting bagi perusahaan karena dia bisa menunjukkan, kita kembali ke prinsip ya, prinsip financial management yang sudah dibahas di bab pertama kemarin, bahwa ada prinsip yang namanya value bagi perusahaan ya, value atau informasi tentang kinerja perusahaan itu bisa tergambar dari market value-nya ya, market price-nya ya, market value, market price. Maka dari itu penting juga untuk menganalisis yang namanya market value ratio. Market value ratio-nya dihitung dari mana? Dari harga saham nanti ya. Harga pasar saham nanti ya
bisa dibandingkan dengan earning perusahaan, nantinya menjadi price earning ratio, ya. Atau bisa juga harga pasar saham dibandingkan dengan nilai buku saham itu, ya. Nilai buku saham itu berarti nilai pada saat dia pertama kali dikeluarkan, dijual itu berapa nilainya, ya. Jadi ada market to book ratio, ya, market to book ratio, ya. Nah, jadi dua analisis rasio yang terkait dengan market value ini dua-duanya menggunakan data harga pasar saham, harga pasar saham. Jadi sedikit berbeda dari rasio di atasnya, murni kalau yang di atasnya tadi menggunakan semua data laporan keuangan, kalau yang kelima ini ada tambahan menggunakan data update, ya, dalam bentuk stock price tadi, stock price. Ini dihubungkan dengan tujuan kita yang kita sudah bahas di bab sebelumnya, bahwa perusahaan itu atau manajer perusahaan kan diberi tanggung jawab untuk menciptakan value katanya bagi pemegang saham. Semakin tinggi value, maka ya pemegang saham juga akan mendapat dampaknya, ya, mendapat dampaknya. Dampaknya apa? Dampak positif tentunya. Dampak positifnya ya bisa saja kenaikan harga saham itu berikutnya, atau paling tidak dengan naiknya value perusahaan itu, ya, itu kan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan di situ mungkin berhubungan dengan kemampuan dia meningkatkan income, ya bisa meningkat. Ya, kalau income meningkat kan kontribusinya bisa ke shareholder apa? Dividen juga bisa, ya bisa bertambah gitu, ya, dibagikannya lancar kan gitu, ya. Jadi ada dampak yang baik bagi pemegang saham, ya. Nah, jadi saya sedikit kembali ke sini, rasio itu kita memang menghitung, ketika menghitung dari data yang ada tersedia kemudian dapat angkanya, bisa saja angka itu sendiri belum menunjukkan apa-apa, ya. Ketika ketemu angkanya belum langsung menunjukkan informasi tertentu. Makanya di sini disebut have no meaning katanya, ya. Nah, jangan bingung dulu kenapa demikian, ya memang ya seperti itu. Caranya untuk dia bisa punya arti adalah compare. Ini makanya ada clue-nya di sini. Compare to ratio from previous year dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, namanya trend analysis tadi, atau Anda compare dengan firm yang lain di satu industri yang sama. Ya, namanya benchmark analysis, ya, analisis terhadap satu pembanding. Umumnya rasio yang tinggi memang lebih menyenangkan bagi perusahaan, ya, lebih disukain. Tapi perlu diingat rasio-rasio itu ada karakternya sendiri, jadi harus diperhatikan, ya. Kalau yang lain butuhnya tinggi dari sebelumnya atau tinggi dari peer-nya, ya, maka DEP rasio itu kayaknya agak sedikit berbeda, kontras dengan yang lain. Average correction period itu juga kontras. Yang lain rata-rata semakin tinggi semakin disukai, ya. Dan seperti saya bilang tadi bahwa data-data rasio itu sendiri bukan langsung sepenuhnya menyajikan informasi, perlu yang namanya investigasi. Jadi ini hanya clue saja, ya, rasio tadi hanya clue saja, atau detective file istilahnya. Detective file itu artinya Anda suatu ketika menganalisis rasio inventory turnover misalnya, ya, ketemu angkanya, oh angkanya 3 misalnya, angka peer-nya 4 atau mungkin 2 misalnya, ya. Dapat angka itu, mungkin yang muncul di benak Anda adalah, loh, ini perusahaan kita kok lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dari. Nah, itu maknanya bahwa dengan data angka itu Anda bisa menelusuri lebih jauh, menginvestigasi lebih jauh apa yang terjadi di situ, ya. Dan tadi saya katakan apakah sudah pasti baik. Nah, ini pun generally higher memang is generally better, tapi bisa dikatakan juga tidak selamanya, ya, tidak selamanya kalau makna betternya itu pasti lebih baik, tidak. Jadi kesimpulannya harus diperkuat dengan investigasi, dengan mendapatkan informasi tambahan untuk lebih meyakinkan apakah memang sudah benar baik atau memang ada hal yang lainnya yang menyebabkan itu terjadi, gitu, ya. Gitu, ya. Oke.
Nah, sekarang kita coba singgung beberapa rasio penting dulu yang saya akan coba gunakan di sini. Saya tertarik satu current ratio, kemudian nanti asset ratio, dan nanti kita coba ke satu profitability ratio. Current ratio ya. Current ratio itu adalah bagian dari liquidity ratio. Di situ cara menghitungnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities ya. Ya. Contoh angkanya di sini ternyata current asset ya. Anda kalau pas membuka bukunya Keon ya, Anda bisa sandingkan dengan data. Data ini tersaji di laporan keuangannya ya, ada laporan keuangan biasanya disajikan data itu. Nanti bisa diambil angkanya ya. Nah, di sini tinggal langsung perhitungannya ya. Jadi nilai current aset perusahaan ini, perusahaan Boswell tahun 2016 643,5 M ya. Juta mungkin atau ya million ya dolar. Dibagi dengan 288 current liabilities-nya. Sehingga dapatlah angkanya 2,23. Ya, dibagi dapat 2,23 kali. Artinya apa? Berarti perusahaan itu punya kemampuan asetnya untuk mengcover liabilitasnya 2,23 kali. Kita punya data ada peer-nya. Peer ini katakanlah Boswell ini di buku dia perusahaan di bidang apa nih? IT ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin katakanlah IT gitu. Peer-nya juga bisa saja Anda ambil peer itu perusahaan IT yang lain ya. Bisa saja kompetitornya atau bisa saja satu grup perusahaan IT digabungkan datanya kemudian dirata-ratakan ya. Nah, ternyata anggaplah sekarang peer group-nya dengan rata-rata 1,8. Lebih tinggi atau lebih rendah yang kita punya nih Boswell 2,23 dibanding dengan 1,8 kan lebih tinggi ya. Lebih tinggi tadi kembali ke slide yang tadi saya singgung sebelumnya, kecuali debt ratio dan accounts receivable collection tadi ya, average collection period itu semuanya higher, better, berarti ini better ya, harusnya lebih baik ya bagi perusahaan. Perusahaan itu lebih bagus daripada peer-nya ketika dia mengelola current rasionya 2,23. Sebenarnya perusahaan lain 1,8. Lebih kecil berarti lebih berisiko tuh kalau yang karena kemampuan asetnya hampir sama kuat lah gitu kira-kira kalau makin kecil ya. Ya, kalau Boswell ini saya nilai kalau saya dari sisi penganalisisnya ini kemampuannya 2 kalinya masih banyaklah spare-nya gitu ya. Anggaplah katakanlah saya berpikir ngutang lagi pun nggak apa-apa gitu ya. Masih cukup tinggi gitu. Itu kira-kira ya kalau mau dianalisis ya. Ya. Nah, current ratio ini menghitung semua current aset. Pokoknya semua current aset kalau Anda ambil datanya di current asset itu ada di data apa tuh? Income statement ya? Bukan ya? Neraca ya. Jadi jangan salah ya, ngambil datanya harus pas ya. Karena current asset ada di neraca, ambil di neraca ya. Anda lihat neraca itu sudah clear biasanya. Ambil saja data yang nanti ada misalnya, kan neraca itu sudah membagi biasanya current asset, fixed asset ya. Ada cash, account receivable, inventory dan sebagainya. Nanti ada total current asset biasanya. Ya udah, ambil aja total current asset, ambil angkanya, dibagi dengan current liabilities-nya. Jadi semua current asset dihitung. Nah, ada satu metode berikutnya masih di liquidity ratio itu menggunakan data aset yang paling lancar. Aset paling lancar dari perusahaan itu namanya current asset total tadi dikurangin. Nah, kita kurangin dengan inventory di sini katanya. Inventory itu kan aset lancar ya. Kan kategorinya tetap lancar dia. Tapi kok dihilangkan atau dikurangkan dulu, di reduce di sini? Karena ternyata kalau kita mau mengatakan aset paling lancar dari perusahaan itu adalah aset yang gampang untuk diuangkan, yang sangat mudah untuk diuangkan. Atau istilahnya quick asset lah, kategori quick asset. Nah, jadi
inventory itu dalam sisi satu dan lain hal, sisi karakternya adalah dia memang current asset, tapi kadang kalau untuk dijual itu butuh waktu, takes time ya. Harus orang suka dulu gitu kan. Ya, ini kalau bicara ini dinamika ekonomi juga bisa saya manfaatkan di sini untuk menjelaskan ya karakteristik aset ya. Inventory itu kadang orang suka dulu atau butuh kebutuhannya dulu untuk bisa dijual. Jadi butuh waktu. Sehingga untuk perusahaan lebih meyakinkan dia mana aset yang paling quick untuk dijadikan cash ya, istilahnya di situ, maka dihitunglah yang namanya acid test ratio. Acid test ratio current asset kita kurang dengan inventory, tapi pembaginya masih tetap current liabilities, menjadilah namanya acid test ratio ya. Rasio, quick ratio atau acid test ratio itu sinonim ya, sama ya. Rasio tes asam gitu ya. Kok pakai tes asam ya? Ya Anda mungkin pernah tahu ya alasannya kenapa dia pakai acid test ratio ya. Jadi acid test ratio itu ini mengambil dari kebiasaan orang dulu, sekarang juga sama sebetulnya ya. Acid test itu biasanya digunakan untuk menguji apa? Emas ya. Anda tahu emas kan? Sudah mungkin ada yang pakai emas gitu, kalung, cincin ya. Bahkan orang sekarang gigi pun bisa emas ya. Gitu ya. Jadi acid test itu digunakan untuk menguji emas. Anda tahu emas adalah aset paling disukain ya, paling berharga di dunia ini ya sampai sekarang ya. Jadi untuk menguji emas itu asli atau enggak, orang dulu pakai asam ya. Kasih asam, kalau dia apa istilahnya merusak emasnya, korosif ya, maka itu bukan emas. Orang nggak akan terima itu. Jadi kalau bukan emas berarti kan dia tidak quick ya, tidak bisa dijual. Kalau dia emas ya orang siapapun pasti mau menerimanya. Jadi kalau dikasih emas dia stabil, emas itu kan paling stabil ya, tidak terkorosif oleh udara, apalagi asam gitu ya. Tapi memang kita tahu emas sekarang macam-macam karatnya. Karat tertentu ada yang hilang juga kalau kasih acid ya. Makanya emas yang paling murni itu tahan asam ya. Ya, jadi itu alasannya kenapa digunakan acid test ini, menganalogikan dengan karakter emas itu. Emas kan Anda tahu adalah aset yang paling gampang dijual. Tidak dijual pun orang kalau kasih emas, Pak saya nggak punya uang nih, saya beli permen bayar pakai emas saja, ya pasti nggak akan nolak gitu ya. Buru-buru langsung diambil emasnya, permennya Anda dikasih satu misalnya gitu ya. Jadi pengen cepat untung lah ya penjualnya gitu ya. Gitu ceritanya. Jadi itu antara acid test dengan current ratio. Nah, satu lagi saya ingin menyinggung masalah satu yang lain, nanti tadi sudah saya singgung, saya akan ke bagian profitability ratio, bagian ke ini nih, apa namanya tadi, bukan OROA, bukan, ya ini, return on equity. Return on equity ini masuk ke profitability ratio ya. Cara menghitungnya adalah net income kita bagi dengan common equity ya. Net income itu apa? Ya profit perusahaan, profit bersih ya. Income bersih dibagi dengan common equity-nya ya, dibagi dengan common equity-nya. Common equity di sini sebenarnya dihitung semua ekuitas di situ, termasuk return earning ya. Apa namanya, common stock-nya, paid in capital dari common stock ya, itu dihitung ya, di total berapa nilai ekuitasnya, dibagikan ya, dibagi menjadi pembagi di sini di data ini. Seperti contoh di sini return on equity itu dihitung dari net income perusahaan tadi, misalnya 204 kita ambil dari data income statement ya, dibagi dengan 925 juta ya, diambil dari data neraca di sini, sehingga ketemulah angkanya 22,5% ya, 22,5%. Jadi angkanya cukup baik ya, 22% dibandingkan dengan 18%, ya lebih tinggi 22% ya, berarti tadi secara umum lah lebih baik ya. Nah, untuk menghitung ROE itu ternyata tidak sekedar satu rumus bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan rumus lain yang diperkenalkan oleh DuPont. DuPont itu menggunakan rumus
menggunakan rasio yang lain, ya, menggunakan teknik menggabungkan rasio-rasio yang lain. Tadi rasionya ROE itu kan sebetulnya sudah mudah ya dihitungnya. Tapi di sini dihitung dari menggunakan rasio profitabilitas, efisiensi, dan multipliernya. Jadi inilah salah satu bentuk ya kreativitas ya ketika masuk ke analisis rasio itu ahli keuangan itu bisa mengembangkan lebih jauh tekniknya. Ini DuPont ini dikembangkan oleh satu perusahaan namanya DuPont kebetulan, makanya disebut DuPont ya. Jadi dihitung profitabilitasnya ya, efisiensinya, kemudian equity multipliernya ya, equity multipliernya. Ya, kita tahu bahwa profitabilitas itu dihitung dari net profit margin ya, net income dibagi sales ya, kemudian dikali sales per total asetnya ya, gitu ya, dikali dengan equity multiplier. Equity multiplier ini kalau saya tulis total aset dibagi total equity aja kan, gitu ya. Sebenarnya gampangnya gitu. Jadi ini kalau saya coret S-nya hilang, TA-nya hilang, kan tinggal sisanya net income dibagi total equity. Jadi sebenarnya sama. Antara mau rumus DuPont mau rumus ini sama sebetulnya. Hanya bedanya sekarang total aset dengan total equity ini diubah menjadi 1 min debt ratio. Ya. Nah, 1 min debt ratio itu ya sama seperti total aset dibagi total equity. Debt ratio itu apa sih? Kan total liabilitas ya dibagi total aset kan gitu. Ya. Gitu enggak? Ya. Total liability itu kan sama seperti total aset dikurangi total ya ekuitas ya sama sebetulnya. Jadi ada hubungannya ya. Jadi ada hubungannya antara satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau Anda hubungkan 1 min debt ratio ini sebenarnya sama seperti total aset dibagi total equity, atau artinya ini ya kembali lagi rumus DuPont ini tidak lain rumus return on equity juga ya, net income dibagi apa tadi? Net income dibagi common equity ya, atau total equity tadi ya. Hanya kalau metode DuPont dia menjadi lebih panjang. Lebih panjang itu dalam arti untuk menceritakan lebih jauh ya. Return on equity itu berarti didorong oleh profitabilitas perusahaan, efisiensi perusahaan. Kita tahu apa nih? TATO tadi kan efisiensi ya. Asset Management Efficiency Ratio. Kemudian dipengaruhi juga oleh equity multiplier-nya. Ya. Equity multiplier itu artinya ya faktor peranan equity ya dalam menghasilkan aktivitas yang produktif bagi perusahaan gitu ya. Ya, jadi ROE bisa Anda pakai dengan 2 rumus kesimpulannya, mau rumus biasa atau rumus DuPont silakan ya. Mungkin dalam satu dan lain kesempatan ujian biasanya ditanyakan Anda menggunakan teknik DuPont, ya silakan digunakan saja ya. Tapi intinya 2 rumus itu sebanding ya. Gitu ya. Oke, nah saya rasa saya cukupkan dulu untuk penjelasan saya sampai di poin ini ya. Nah, untuk berikutnya saya minta habis ini Anda ini dulu nanti ya, saya berikan satu soal di LMS untuk Anda kerjakan, nanti tolong soalnya dijawab dulu, saya kasih waktu agak panjang lah nanti, dengan waktu yang tersisa ini bisa dipakai, nanti kalau masih kurang saya kasih spare untuk bisa Anda tetap mengerjakan, nanti dikumpulkan ya dengan LMS itu. Ada 5 soal, dijawab saja 1-5, boleh tidak berurutan, boleh mengerjakannya didiskusikan dulu dengan temannya, nanti baru dijawab, tapi tolong bukan dengan cara Anda mengambil hasil teman disalin, enggak ya, tapi didiskusikan nanti dijawab masing-masing. Itu beda dengan mencontek ya. Jadi itu harapan saya bisa dilakukan seperti itu. Ya, nanti segera habis ini saya langsung upload ya ke LMS-nya soalnya untuk dikerjakan. Ya, kerjakannya ditulis tangan boleh, diketik boleh, ya, diupload. Nanti kalau tulis tangan boleh PDF atau gambar boleh, atau ketik saja di Word ya, bisa di-upload Word dan nggak usah di-convert, langsung upload bisa ya. Oke ya, itu dulu sementara untuk penjelasan saya. Nanti kalau ada pertanyaan
Di luar dari yang soal latihan kita, Anda bisa tanyakan di chat atau nanti tanyakan minggu depan di awal pertemuan kita, nanti akan bisa saya bahas ya. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini ya. Penjelasannya saya cukupkan. Nanti ya kalau ada pertanyaan untuk hari ini di save dulu karena untuk kita efisienkan waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan latihan nanti ya. Di keep pertanyaan Anda, sampaikan minggu depan lah kalau ada pertanyaan tentang analisis rasio ini. Biar nggak lupa dicatat ya pertanyaannya. Oke. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Saya akhiri materi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kasih ya. Saya live duluan ya.